Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa ala kulli hal asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi bi nafsi wa yakum bi taqwallah haqqa tuqatih wa ta'atihi la'allakum turhamun. Maka Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana lazalumun kafar. Shadaqallahu a'lam. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita sama-sama mengulang-ulangi ucapan alhamdulillah. Saya meyakini bahwa kita sempat menunaikan salah satu kewajiban kita pada siang ini, yakni ibadah Jumat adalah karena nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun memperbanyak berselawat pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan akan semakin memperteguh kesetiaan kita untuk menjadikan Rasulullah sebagai teladan dalam menjalani keseharian kita. Jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran pada surah Ibrahim ayat 34 menyebutkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh, dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang saya muliakan, nikmat bermakna pemberian atau karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara lain berupa keenakan, ketentraman, kesehatan, kepintaran, kesenangan hidup, keringanan dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita taat, dengan mudah kita melakukan ketaatan itu sungguh merupakan nikmat yang luar biasa. Kita merasa nyenyak tidur pada waktunya, tentu bukan pada saat disampaikan khutbah. Kita merasa enak makan, merasa tenang dalam menjalani kehidupan bersama dengan keluarga. Semuanya itu merupakan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyebutkan kamu tidak sanggup menghitungnya, dan memang Allah tidak minta untuk menghitung
hanya memerintahkan kepada kita untuk bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bersyukur itu karena perintah Allah, maka orang yang banyak bersyukur sesungguhnya itu merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berangkat dari rumah kita tawakal kepada Allah, sampai di tempat ini, alhamdulillah tiba dengan selamat. Dari sini kita tawakal lagi kepada Allah, kembali ke rumah, sampai di rumah alhamdulillah. Bahkan sepanjang perjalanan kita ingat-ingat betapa kemudahan diberi kemampuan untuk mengendarai motor, mengendarai mobil. Itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya berbanyak ucapan alhamdulillah, semoga meresap ke dalam hati untuk menimbulkan keyakinan bahwa semuanya itu adalah merupakan pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfurun. Ingatlah kepada aku, kata Allah, niscaya aku pun akan ingat kepada kamu. Bersyukurlah kepadaku dan jangan sekali-kali kamu ingkar atas nikmat-nikmat yang kamu berikan kepadaku. Jemaah yang saya muliakan, bersyukur kepada Allah juga merupakan salah satu benteng, salah satu pertahanan diri untuk tidak digoda oleh syaitan. Allah menyebutkan pada surah Al-A'raf ayat 17, ini pernyataan iblis, pernyataan syaitan kepada Allah yang Allah sampaikan kepada kita umat manusia. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian kata iblis, pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan engkau tidak akan mendapati mereka kebanyakan bersyukur. Jadi sekali lagi jemaah, terbanyaklah ucapan alhamdulillah, terutama sekali dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kita. Jemaah yang saya muliakan, dalam suatu riwayat diceritakan bahwa suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di pelataran Masjid An-Nabawi. Tidak lama kemudian datang sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu datang juga Umar. Setelah dikonfirmasi, ternyata keadaan mereka sama. Mereka sungguhnya dalam keadaan lapar. Dan saat itu tidak ada sesuatu yang tersedia untuk dimakan. Lalu ke masjid untuk menghibur diri. Tidak lama setelah itu ada salah seorang sahabat yang mengajak mereka ke rumahnya, lalu disuguhi dengan berbagai menu. Ada kurma yang masih mentah, ada yang sudah masak, ada roti, ada daging, ada air minum. Setelah mereka makan, setelah mereka menikmatinya, Allah Rasulullah SAW di Abi Bakri wa Umar waladhi nafsi biyadihi latus'alunna an hadha ma'in yawmal qiyamah akhrajakum min buyutikumul ju' thumma lam tarji'u hatta aswabakum hadha ma'in. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Bakar dan Umar, demi Allah yang jiwaku ada dalam genggamannya, kamu semua akan ditanyai pada hari kiamat tentang apa yang kamu telah nikmati
Kamu keluar dari rumahmu dalam keadaan lapar, kamu tidak kembali, melainkan setelah kamu nikmati. Situ bercucuran air mata Rasulullah karena begitu sadar bahwasanya apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya kita akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karenanya banyak-banyak bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dalam keadaan nyaman, dalam keadaan sehat, dan keberhasilan-keberhasilan yang lain, alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Bagi yang agak kurang enak badan, kurang sehat, mungkin keadaan ekonomi juga terasa begitu berat, ada urusan keluarga, urusan dengan anak dan seterusnya yang kurang begitu stabil, tetap diajak untuk bersyukur. Alhamdulillah ala kulli hal. Dengan syukur akan menimbulkan ketenangan, akan menimbulkan ketentraman. Oleh karenanya selain kita berusaha menyadari hal-hal yang demikian lalu kita ucapkan alhamdulillah, mohon bimbingan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan akan diberikan kemampuan untuk senantiasa bersyukur dalam doa yang memang dianjurkan setiap saat kita ucapkan sesudah sholat fardu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Allah, tolong aku, bantu aku untuk senantiasa ingat kepadamu, untuk senantiasa bersyukur kepadamu dan beribadah dengan sebaik-baiknya. Selain itu jamaah, kita juga diajar untuk memohon kepada Allah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk, tunjuki ke jalan yang benar. Aku mohon kepadamu ketakwaan, kemampuan untuk senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Wal afafa, iffah, kemampuan untuk menjauhi, menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal ghina, dan kekayaan, adanya perasaan cukup dengan apa yang dimiliki sambil senantiasa berusaha untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk bisa bersyukur kepada Allah, Rasulullah menyebutkan dalam salah satu sabdanya yang disepakati oleh Bukhari Muslim, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdadu ni'matallahi 'alaikum. Lihatlah orang-orang yang keadaannya lebih rendah dari kamu, khususnya dalam masalah rezeki, dalam masalah harta. Lihat ke bawah, orang yang lebih rendah keadaannya. Jangan melihat ke atas. Misalkan saja bisa terima insentif, lihat yang lebih sedikit insentifnya. Jangan lihat yang lebih besar insentifnya. Karena kalau seperti itu, kamu tidak akan sanggup bersyukur kepada Allah. Kalau kamu lihat ke bawah, alhamdulillah, saya bisa dapatkan rezeki yang lebih banyak dari itu. Alhamdulillah, saya lebih sehat daripada pasien-pasien yang sementara dirawat. Yang pasien juga, alhamdulillah, saya baru diuji satu bentuk cobaan ini, masih banyak yang lain yang seharusnya kita syukuri. Jemaah yang saya muliakan, secara khusus ketika makan, caranya menyukuri sederhana sekali, tapi sadar ketika akan santap sesuatu, maka berdoalah dan baca bismillah. Setelah selesai makan, ucapkan alhamdulillah dan baca doa sesudah makan. Itulah
Itulah bentuk kesyukuran. Kita ucapkan alhamdulillah lalu menimbulkan keyakinan apa yang saya makan dengan mudah saya makan ini semua adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan keterangan-keterangan dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan membuat kita mampu menyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang yang bersyukur sesungguhnya bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa alamu anna Allah ta'ala shalla 'ala nabiyyi qadim. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah Jumat yang sama berbahagia, sebagai kesimpulan dari khutbah Jumat kita bahwasanya bersyukur adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan perintah. Oleh karenanya orang yang bersyukur itu sesungguhnya melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara bersyukur kepada Allah adalah mengakui dalam hati, mengucapkan dengan lisan alhamdulillah bahwa segala nikmat yang kita dapatkan itu adalah karunia pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau khususnya dalam makan, dalam melaksanakan tugas-tugas, awali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ingat bahwa kita melakukan atas nama Allah dan akhiri aktivitas dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa na'mala shalihan tardah wa dakhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.